Petunjuknya sekarang Indonesia itu ditampar keras oleh Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam negara yang kecil aja berani menghukum mati koruptor. Sedangkan Indonesia koruptor dikasih karpet merah. Sekali-sekali presidennya, menteri-menterinya itu kalau mau jujur, mau adil, mereka itu pasti kong kali kong dengan para taipan. Tapi karena orang Indonesia itu bobrok moral akhlaknya, jadi yang seperti itu udah lazim, udah nggak ngerti yang namanya hak dan batil, nggak ngerti halal haram, semuanya diterjang. Yang penting apa? Orang itu memuji, gila pujian, padahal hanya untuk menutupi bobroknya. Apalagi menteri pendidikannya, daripada ganti seragam sekolah, perbaiki kurikulumnya, pendidikan moral Pancasila, tanamkan akhlak moral, etika, budi pekerti, mengejar modernisasi, tapi akhlak jatuh, moral jatuh, budi pekerti jatuh. Jadinya apa? SDM rendah. Gimana mau jadi negara yang maju kalau dikit-dikit tawuran, dikit-dikit bunuh-bunuhan? Jangankan rakyat biasa, tentara Polri aja berantem, tawuran sama kayak anak SD. Makanya kalau mau jadi apapun, jangan biasakan nyogok, jangan biasakan kolusi, nepotisme. Gunakan cara-cara yang jujur, biar kalau pegang amanah jadi orang yang amanah, orang yang benar, orang yang adil, orang yang jujur. Tapi kalau mau jadi jabatan, mau cari kekuasaan, mau jadi PNS aja pakai nyogok, pakai orang dalam, jadinya ya apa? Ya jadi orang tukang korupsi, nggak adil, nggak bener, menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri, memperkaya golongan. Nggak malu, negara mayoritas Islam tapi akhlak moralnya paling bobrok, sekelas sama negara-negara yang miskin itu. Uang rata-rata yang miskin itu yang beragama Islam. Karena apa? Karena mereka gak mau belajar, gak mau move on dari masa lalu. Yang digedein apa? Perang dan perang, perang aja. Kapan mau hidup damai kalau yang dipikirkan cuma perang dan perang? Jualan agama, jualan politik, jualan kekuasaan. Cuma buat apa? Bodohi orang lain. Ini udah jadi contoh. Kenapa negara-negara Islam itu enggak bisa hidup damai? Terpuruk dari segi ekonomi. Karena mereka nggak mau perbarui kehidupan mereka sendiri. Mereka nggak mau bersyukur bahwa Tuhan itu udah ngasih mereka hidup. Tinggal mereka mau meneruskan hidup itu seperti apa. Mau dibawa kemana Indonesia itu? Kalau penguasanya aja nggak bener, nggak jujur, nggak adil. Masa iya mau kembali ke zamannya Soeharto Orde Baru? Yang kasihan itu rakyat kecil. Yang nantinya apa? Tanah-tanah adat nanti dirampas sama para penguasa itu. Buat apa? Buat nambah kekayaan mereka. Gak dikasih, direbut secara paksa, malah gak dapat duit. Dijual
harus meninggalkan tanah leluhurnya yang udah ratusan tahun ditempati. Ini kenapa? Kalau 02 menang itu kiamat kubro. Karena penguasanya, para pemegang kekuasaannya kurang empati, kurang punya perasaan. Yang kalian gunakan hanya otak, tapi nggak pakai hati nurani, nggak pakai perasaan. Rakyat Indonesia itu bukan yang kaya-kaya aja, yang punya jabatan aja, tapi mayoritas juga ada yang garis kemiskinan ke bawah. Ada yang jadi buru-buru. Kalau kalian membebani rakyat, terus rakyatnya mau kalian apakan? Kalian suruh bunuh diri satu-satu? Kalau rupiah melemah, tandanya Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Tapi masih banyak orang yang jumawa, orang sombong, yang bilang Indonesia akan jadi negara maju, Indonesia emas. Tapi nggak mau berkaca dari sifat kelakuan, dari moral, dari etika, dari adab. Udah tahu Demak dikasih banjir yang nggak ada hentinya, Tuban dikasih gempa, masih mau bikin jalan tol Demak Tuban. Otak kalau di dalam dengkul nggak bisa mikir. Apa kalian mau pesisir pantai utara itu tenggelam? Buat digunakan otaknya itu buat mikir masa depan. Jangan cuma mikir hawa nafsu sekarang aja.